Xiao Se tetap merasa kalau hampir berhasil. Tapi bagi Qian Luo, Xiao Se gagal karena tak mengajaknya. 雷无贤呢？啊，我帮你去找他。坐下来吧。 Xiao Se selalu menjelaskan kalau tak ingin membuat Qian Luo terluka. Tapi Qian Luo tetap ingin diandalkan Xiao Se. Bahkan setelah semua selesai, ia ingin selalu di sampingnya. 听到了。 Laporan kematian Chang He sampai ke Xiao Yu. Kini hanya memiliki boneka obat yang tersisa saja. Karena itu, saya meminta segera mengirimkan surat ke Nanjue. Karena kerjasama mereka yang sudah ketahuan oleh Xiao Se. Serta kemuliaan untuk Ging Yang segera ke Tianqi. Kabar pergerakan Ging Yang sampai ke Jisue. Dia langsung segera mengabarkan hal itu ke Xiao Se. Ging Yang terkenal memiliki kekuatan yang terhebat. Tapi Xiao Se menebak alasan Ging Yang datang untuk membawa pergi seseorang, yaitu Selir Suan. Ia yakin Ging Yang pasti akan bertarung sekuat tenaga, karena Selir Suan orang yang Ging Yang cintai. Chang Feng tidak bisa bergerak dan kini hanya bisa mengandalkan diri sendiri. 再走一个。 Xiao Chang juga segera mengirimkan surat ke Wu Suang. Ging Yang akan datang ke Tianqi, tapi Xiao Chang merasa Zantian akan kesulitan melawannya. Karena itu perlu Wu Suang datang, walau hanya memberikan sedikit bantuan. Kini hanya tinggal melihat pergerakan Xiao Se. 大师傅想要取胜，不知他们会作何打算？他们 Wu Suang datang menerobos ke Sui Yue. Bingsuan yang ada di sana langsung berniat untuk melawannya. Tapi Chang Feng keluar menghentikan mereka. Wu Suang langsung mengeluarkan 12 pedangnya. Tapi bagi Chang Feng masih belum mampu untuk mengalahkannya. Wu Suang melakukan ini hanya untuk mengukur kekuatan dirinya saja. 便想了却一些心愿，此行来到雪月城， Setelah itu, tujuan kedua adalah Lauxia. Ia ingin Lauxia menemui Yan Hui di kota Wu Suang. Tapi Ming Suan mencoba menghentikannya. Ia bahkan mengungkapkan perasaannya di sana. Walaupun tahu kalau Lauxia adalah gurunya sendiri. 有点奇怪呢。我是你师傅，所以嘛，表白。 不是小孩子了。 Chang Feng sudah merasa aneh sejak awal dengan Ming Suan. Tapi ia tak mempersalahkan hubungan cinta di antara guru dan murid. Yang membuat Lauxia kesal ke Chang Feng di sana. Lauxia lalu menyampaikan kalau ia tak mau ikut karena Yan Hui sudah melewatkan kesempatannya dulu. 就不会再有了。告辞。 Lalu malamnya, Wu Suang mampir ke sebuah toko arak. Tapi dapur toko sudah tutup dan ia melihat seseorang dengan beberapa makanan. Meski Semuyut sudah memperingati mungkin ada racun, tapi Wu Suang tak takut. Kemudian, Wu Suang menanyakan apa yang Yumo pikirkan. Disinilah Yumo baru memperkenalkan dirinya. Mengetahui itu, Wu Suang tahu seberapa kuat Yumo itu. Selain itu, Wu Suang kembali menanyakan orang yang Yumo pikirkan, di mana Yumo saat ini tengah memikirkan Lian Yue. Dan di sana mereka terus membicarakan Lian Yue. 第一次我和他， Yumo sebenarnya ingin menemuinya saat ini. Mu yang datang memberitahukan kalau Yumo bisa melakukannya. Karena Chang He sudah mati dan semua orang sudah bebas. Sungai Gelap juga mundur dari persaingan Tianqi, sehingga tak perlu pertarungan lagi. 双城主的剑是好剑，而我的剑，我们走吧。 Wu Suang menantikan kedatangan Yumo ke kotanya untuk melakukan pertarungan di sana. Mendengar itu, Wu memberitahukan kalau di Tianqi nanti akan ada pedang paling hebat. 最好的剑。 Kabar pergerakan Wu Suang sampai ke Lian Yue. Ging Yang juga kini sudah ke Tianqi, namun tidak ada dewa pedang yang bisa membantu Xiao Se. Karena itu, Lian Yue berencana akan mengirimkan Sekte Tang. 有色的孩子，唐门便可去助阵。唐门， Keesokannya, Xiao Se dan lainnya berkumpul. Kemudian datang Jisue mengabarkan kedatangan Jing Yang. Jing Yang sendiri merupakan murid terkuat Cete Yingzong dari Tianqi. Ia pernah menjadi pengawal rahasia kaisar terdahulu. Karena jasanya, ia diberikan hadiah sebuah kota. Dan Ging Yang memilih kota Mulian untuk melatih teknik pedang kesepiannya. Di mana Ging Yang yatim piatu sejak kecil, bahkan orang yang ia sukai menolaknya, yang membuatnya benar-benar kesepian. 你说这样的人欺不欺人？ Ging Ging Yang kemudian mengeluarkan pedangnya membelah pelat kota.
Kabar itu langsung sampai kepada Xiao Se, di mana ini ketiga kalinya pelat Tianqi dijatuhkan. Jing Yang membawa pelat itu ke arena Qianjin dan menantang pendekar pedang Tianqi. 义父只说了这， Kabar itu juga sudah sampai ke istana. Kapten penjaga tidak mampu untuk menangkapnya. Tapi bagi Yueli, Tianqi juga tidak akan bisa membunuh kaisar dengan mudah. Dan tujuan King Yang juga bukan kaisar. Kemudian, Tianjin juga datang ke sana. Ia merasa kedatangan Jing Yang untuk mencari tahu siapa nomor 1 di dunia. 谁知道他还是不是真的天下第一？天下第 Jing Yang saat ini sudah menunggu di arena Qianjin. Tak lama kemudian, datang Sesuan ke sana. Meski teknik pedang kesepiannya sudah berhasil sedikit, Jing Yang berniat menantang dunia. Namun orang yang ingin Jing Yang tantang sudah mati. Sesuan bisa menggantikannya, tapi Sesuan menolaknya. 我不行，我不行，我只是个读书人。哎，这客套话就不用多说了，惭愧。 Jing Yang menjelaskan kalau ia menunggu pendekar menantangnya selama 3 hari. Setelah itu, ia akan membunuh seseorang dan membawa pergi seseorang. Dongchun orang yang Jing Yang tunggu tak akan datang, dan orang yang Jing Yang cari mungkin akan sulit untuk dibawa pergi. Sesuan lalu berniat untuk pergi dari sana, karena Zantian kini sudah tiba di sana. 武功又高，嘿嘿。战天兄， Pelat rumah Xiao Se dihancurkan oleh pedang Jing Yang, dan Xiao Se pun tahu maksud Jing Yang melakukan itu. Kemudian Deng Sui memberitahukan pertarungan yang akan terjadi, dan mereka pun pergi ke arena untuk menonton. Pedang Wuji bergejolak dengan energi pedang di sana. Namun baik Jing Yang maupun Zantian belum ada yang bergerak. Wuji mempertanyakan kenapa mereka tetap diam. Xiao Se pun menjelaskan kalau mereka bukan orang bodoh seperti Wuji. 等你一个回身再刺。 然后我就送。 Kemudian datang Sesuan juga ke sana. Ia menjelaskan apa tujuan dari Jing Yang. Dari sana Xiao Se pun sudah tahu kalau Jing Yang berniat untuk membunuhnya. Tapi ia meminta agar teman-temannya tak perlu panik. 什么？ 别急，不是还有3日吗？ 萧瑟， Jing Yang sengaja menunggu 3 hari untuk bergerak, untuk memastikan tidak ada orang yang bisa mengganggunya. Sementara Zantian datang karena permintaan Xiao Chong, untuk meningkatkan dukungan Xiao Chong jika Zantian menang. Namun karena teknik milik Zantian, ia tak bisa langsung mengeluarkan pedangnya. Dalam pertarungan, ini adalah kemarahan terbesar Zantian, sehingga menghasilkan pertarungan yang luar biasa. Tapi menang kalah tidak bisa ditentukan dalam pertarungan. Zantian mengakui memang tak sekuat Jing Yang. 多加小心。 Xiao Yu paham kenapa Xiao Chang bergerak terlebih dahulu. Karena jika menang, maka Xiao Chang akan berkuasa. Serta agar Jing Yang tak memiliki kesempatan untuk membunuh Xiao Se. 他居然开始看重自己和萧楚河那虚无的修。 Wuji juga sudah sangat ingin maju, tapi dihentikan oleh Rao Yi. Karena saat ini bukan saatnya bagi Wuji. Kemudian, datang Wu Suang ke sana untuk menantang. Yang mana kedatangannya atas permintaan dari Xiao Chong untuk memberikan sebuah kesempatan. 我也在等一个机会。 前辈， Dengan 12 pedang, bagi Jing Yang masih belum cukup. Wu Suang pun mengeluarkan pedang Daming Zugui yang memiliki nama lain sebagai pedang iblis. 还有另外一个名字。 Melihat kekuatan itu, Jing Yang akhirnya mengeluarkan pedangnya dan segera melakukan tarian di sana, di mana itu merupakan teknik terkuat Jing Yang, tarian pedang kematian negara. Nama itu diambil dari tempat Jing Yang berada, kota Muliang, yang dulunya peperangan pernah pecah di sana, dan jasad para pejuang ditinggalkan begitu saja. Kematian itulah yang menjadikan nama kematian negara. Jing Yang memuji akan kemampuan ditunjukkan oleh Wu Suang, tapi Wu Suang mengalami luka parah karena itu. Jing Yang berniat untuk membunuhnya saat itu, tapi Xiao Se menghentikannya. 陆晨，
又为何要赶尽杀绝呢？ Cao She lalu meminta agar Wu Shuang dibawa pergi. Cao She kemudian memastikan kalau dirinya adalah targetnya. Dan Jing Yang pun membenarkan, namun bukan hari ini. 3 hari lagi Jing Yang baru akan membunuh Cao She. Dan jika Cao She mau bertarung, baginya tidak layak karena Cao She menggunakan tombak. Mendengar itu, Wu Ji pun menantangnya di sana. Ia memperkenalkan siapa dirinya ke Jing Yang. Tapi Wu Ji tak ingin bertanding hari ini, melainkan menantangnya di hari ketiga, bahkan tanpa memberikan kesempatan untuk Jing Yang berbicara. 但我却不能接受。前辈，告辞，3日后见。 Wu Ji membawa Cao She keluar dari sana. Dengan apa yang sudah Wu Ji lakukan, suasana tak terkalahkan Jing Yang saat ini jadi hancur. Wu Ji juga tahu kalau tak bisa menang, tapi ia hanya ingin terkenal saja. 还能出个名来。 Kemudian, Cao She dan Wu Ji pergi menemui Wu Shuang. Wu Ji berniat untuk menanyakan bagaimana pertarungan Wu Shuang dengan Jing Yang, untuk menjadi kelemahan Jing Yang saat itu. Tapi Wu Shuang sama sekali tak menemukan titik kelemahan dari serangan Jing Yang. Malah seolah ia dibawa ke suatu tempat yang baru dan membuatnya jadi sedih. 而我有一瞬间很想哭。 Szechuan lalu menjelaskan kalau itu adalah aura pedang kesepian. Mendengar itu, Wu Ji jadi memiliki ide. Ia berencana akan memarahi Jing Yang ketika aura kesepian dikeluarkan. Dengan begitu akan membuat auranya jadi kacau dan melemah. 你还问见天启，天启是同意了吗？你把那牌匾也打坏。 Mendengar itu, Szechuan merasa hal itu bisa dilakukan dan merasa kalau memang akan lebih mudah ditaklukkan. Namun untuk meninggalkan kemenangan Wu Ji, Szechuan menyarankan Wu Ji melakukan kultivasi pada pedang hati. 那我们先行告辞了，3日之后还请先生。 Wu Ji merasa kalau ide yang ia keluarkan sangat keren. Ia tahu kalau Jing Yang kuat, karena itu ia akan melakukan kultivasi pedang hati. Demikian Cao She agar tak perlu khawatir. Dulu Shen Yue perlu 7 hari untuk datang ke lapangan eksekusi. Ia merasa Wu Ji tak akan punya peluang untuk menang. Rao Yi jadi cemas, tapi menurut Cao She, Jing Yang tak akan membunuh Wu Ji. 应该不会对他下死手。一分，比我想的还好些。 Jian Lu juga mencemaskan Cao She nantinya. Tapi Rao Yi paham kalau Cao She menanggung tanggung jawab paling besar di sini. Di tempat lain, Han Yi sudah datang ke Sui Yue. 我怎么睡着了？你怎么突然反问我？ Kekuatan Han Yi kini sudah kembali 30%. Ia menjelaskan kalau datang karena memimpikan Yu Zhen, yang seharusnya kalau masih hidup bisa membantu urusan di Tianqi. Lalu untuk Lao Xia, ia pergi karena Ming Xuan yang menyatakan cintanya. Dan untuk Ming Xuan juga ikut pergi mengejarnya. Chang Feng merasa cinta antara guru dan murid sulit diterima. Tapi bagi Han Yi, masih bisa menyatu kalau salah satu pihak lebih berani. Yang hal itu juga menjadi penyesalan bagi Han Yi. 天启那边怎么样了？这次我们不能去助他们战路。他从蓬莱岛回来之后，我跟他聊过一次。 Keesokannya, Rao Yi dengan cemas melaporkan adanya serangan Neng Jue, yang waktunya bertepatan dengan kedatangan Jing Yang. Cao She tahu ini ulah dari Xiao Yu, tapi Liang Jian sudah mengirimkan pasukan untuk bersiap dan tak perlu khawatir. 怨言嘛，总归是要有的。 Untuk masalah Jing Yang, Xiao Yu sudah punya solusi sendiri. Ia berencana untuk memohon pedang di pavilion pedang, yang bahkan Raja Langya dulu tak sanggup untuk menembusnya. 就以为我的武功是棍法，但其实我的剑。 Setelah itu, Xiao Yu datang menemui Tian Chen dan menyampaikan maksudnya. Tapi Tian Chen yang terluka tidak bisa membantu Xiao She nantinya. Untungnya datang Jiang Luo ke sana yang akan membantu. Pavilion pedang Tianqi mirip dengan yang ada di makam pedang spiritual. Karena leluhur makam pedang dulunya mencontek tampilan yang ada di pavilion. Namun ada satu tempat yang makam pedang tak bisa tiru. 因为他即便造出了这道门， Cao She kemudian memulai proses memohon pedang. Dengan mudah, satu pedang langsung mengakuinya. Dan pedang lainnya lalu menyerang untuk menguji Cao She. Di sana Cao She menunjukkan ilmu pedang pembelah negara, yang mana juga memiliki tingkatannya sendiri. 皇帝萧绎所创的绝生破风金龙若风，练到了破风境。 一直以为你只会棍法，没想到你的剑法还这么厉害。非天赋绝佳者不能修炼。百年来， Dari sana, Cao She sudah mendapatkan 9 pedang. Ia percaya diri dengan teknik pedang miliknya. Dengan sekali coba, pintu pedang langit langsung terbuka, dan semua pedang yang ada di sana berniat untuk menyerang Cao She.
Ketika Xiao Se memegang pedang pembelah langit, ia melihat sosok ayahnya, di mana sosok kaisar itu merupakan sosok yang ada di hati Xiao Se. Sosok ayah yang dulu pernah dikagumi, lalu dibenci, dan kini menjadi iblis dalam hati Xiao Se. Bahkan setelah kasus Jalangya selesai, Xiao Se masih belum bisa melepaskan belenggu di hatinya, dan masih tetap membenci ayahnya. 当时恨你失去的那些东西。 Sosok kaisar itu meminta untuk membunuhnya untuk menghilangkan kebencian di hati Xiao Se, sama seperti keinginan hati Xiao Se dulu. Xiao Se mengakui kalau memang membenci ayahnya, dan ia paham dengan yang Raja Langya lakukan dulu. Xiao Se tak ingin menyesalinya lagi, karena itu ia tak akan membunuh ayahnya, melainkan sosok iblis kaisar yang ada di dalam hatinya. Namun Xiao Se diperlihatkan di mana ketika Jing Yang membunuh temannya, yang membuat Xiao Se melepaskan pedang pembelah langit. Penjaga pedang menjelaskan kalau harus menghilangkan keterikatan baru bisa memiliki pedang pembelah langit. Karena pedangnya menolak, Xiao Se pun juga akan menolaknya. Tapi penjaga pedang ingin memberikan Xiao Se kesempatan lagi untuk berpikir. Di saat itu, Jianluo terus menahan pedang di luar. Xiao Se harus segera memahami alam pedang agar Jianluo tak perlu terus bertahan. Namun pada akhirnya, Xiao Se memutuskan untuk memilih Jianluo daripada mengorbankan sahabatnya hanya untuk pedang. Tian Chen menjelaskan kalau Jianluo sudah bertahan selama 6 jam. Padahal di dalam, Xiao Se merasa hanya 10 menit saja. Kini Xiao Se tak bisa mendapatkan pedang pembelah langit. Memang pedang itu tak ditakdirkan untuknya, dan Xiao Se juga tak butuh itu untuk mengalahkan Jing Yang. Hari ketiga akhirnya sudah tiba, namun sampai sekarang, Wuji masih belum muncul juga. Kemudian datanglah seseorang ke sana untuk menantang. Ternyata orang itu adalah Xiao Se dengan ke-9 pedangnya. 你的那位男人，空降一剑心。 Jing Yang merasa kekuatan Xiao Se masih belum cukup. Satu persatu pedang milik Xiao Se pun hancur. Yang akhirnya Xiao Se menaikkan tingkatannya hingga ke alam naga menakjubkan. Yang membuat Jing Yang terkesan dan akhirnya menunjukkan jurus pedang kematian negara. 惊龙诀，果然不同凡响。 Di tengah tarian Jing Yang, Xiao Se pun memarahinya di sana, mengikuti rencana yang sudah Wuji siapkan sebelumnya. Xiao Se terus mengatainya di sana, yang membuat Jing Yang jadi marah. Jing Yang memuji dengan kemampuan Xiao Se. Ia menggunakan jurus jiwa ritual yang berada di tingkat alam misteri abadi. Tapi datang Wuji ke sana menghentikannya. Dan tak hanya Wuji, tapi keempat pengawal datang melindungi Xiao Se. Wuji, 不退！司空天怒，不退！天启寺守护之西方卫。 Mereka berempat tak sanggup untuk menghadapi Jing Yang. Tapi Wuji dan lainnya tak menyerah dan terus menyerang. Jing Yang mendeklarasikan dirinya yang tak tertandingi. Tapi Xiao Se tak terima dengan kekalahan ini dan mulai mengamuk. Xiao Se tak terima dengan kekalahannya. Ia menggunakan niat pedangnya dan mencoba melawan Jing Yang sekali lagi. Xiao Se tak sanggup mengalahkan Jing Yang. Namun Jing Yang juga mengalami luka yang parah. Pedang pembelah langit menanggapi niat pedang Xiao Se
dan pergi mengakui Xiao Se sebagai tuannya. 天下之心，不如守天下。是什么东西？是有一剑，10大名剑之首。怎会如此？是什么？那是天天选我。 Pertarungan di antara Xiao Se dan Jing Yang sudah selesai. Xiao Se sudah tak punya tenaga lagi. Namun Jing Yang juga tak bisa membawa selir Suan pergi. Di sana Jing Yang mengirimkan pedangnya ke Kaisar. Tapi Yue Li dan Tian Cheng menghentikannya. Salah satu Kasim lalu keluar mengabarkan Kaisar sudah mati. Namun kenyataannya, Kaisar masih sadarkan diri. Tapi seolah Kaisar itu diracuni untuk mati kali ini. Dan Kasim yang menyebarkan hoaks ketika diinterogasi, tiba-tiba mati juga. Kabar soal Kaisar meninggal sampai ke area Qianqin. Tapi Szechuan merasa kalau pelakunya bukan Jing Yang. Jing Yang saat ini sudah dalam kondisi kehilangan akal. Mereka semua memutuskan untuk pergi. Namun Xiao Se berniat untuk tinggal dan menyampaikan kata terakhir untuk Szechuan menyelamatkan kota Tianqi dulu sebelum dirinya. Tapi tiba-tiba terdengar suara selir Suan di sana yang membuat Jing Yang tenang dan pergi dari sana untuk bertemu selir Suan. Sementara Xiao Se langsung jatuh pingsan. Kabar kematian Kaisar menyebar ke seluruh kota, yang membuat kini terjadi kekacauan. Kantor pemerintahan juga kesusahan untuk mengendalikan, tapi mereka yakin Xiao Yu akan mendatangi Xiao Se. Xiao Chong merasa senang ayahnya masih hidup, namun kabar kematian Kaisar sudah menyebar. Zantiang melarang Xiao Chong untuk pergi keluar karena hanya akan masuk ke dalam jebakan. Tapi Xiao Chong bertekad ingin menyelamatkan rakyat yang terjerumus dalam kegelapan. Xiao Yu lalu mendapatkan laporan kalau Xiao Se masih belum bangun. Pasukan sudah disiapkan juga sudah bersiap untuk membuat Xiao Yu naik tahta. Ia juga akan memastikan kematian Kaisar malam ini. Dan kini hanya tinggal membunuh Xiao Se saja. Sementara Yue Li memohon untuk Hua Qin membuat Kaisar hidup malam ini. Di tempat lain, selir Suan tengah bersama Jing Yang. Jing Yang menyalahkan diri sendiri karena sombong, yang membuat dirinya dan selir Suan jadi terkurung selama ini. Kini Jing Yang berniat untuk membawa selir Suan pergi. Dulunya, selir Suan selalu suka keluar rumah. Ia tak menyangka akan terkurung di istana bertahun-tahun. Kini mereka sudah bebas, tapi selir Suan ingin membawa Wu Xin dan Xiao Yu. Hingga kini, Xiao Se masih belum bangun juga. Padahal Jian Luo pernah berjanji untuk melindungi Xiao Se. Tapi Xiao Se selalu mengorbankan diri untuk mereka. Dulu Jian Luo merasa Xiao Se orang yang buruk. Tapi kini ia bersyukur saat itu Tang Lian membawanya. Ia tak ingin lagi kehilangan seseorang yang berharga. Di luar, Wu Ji juga merasa depresi. Padahal dulu berniat keluar agar berprestasi. Hingga ia bertemu dengan teman-temannya saat ini. Setelah itu, ia bertekad untuk melindungi dunia. Tapi sebelum itu, ia harus bisa melindungi teman-temannya. Tapi kini dirinya malah tengah tak berdaya. Rao Yi merasa dengan Wu Ji duduk di depan gerbang itu saja, sudah berarti Wu Ji melindungi Xiao Se dari orang yang akan datang. Yang membuat Wu Ji akhirnya bersemangat kembali. Jisue lalu datang dan meminta Jian Luo untuk istirahat. Tapi Jian Luo gelisah dengan kata-kata terakhir Xiao Se. Jisue meminta agar tak perlu khawatir karena ia berencana akan mengorbankan dirinya untuk membangunkan Xiao Se. Jian Luo berniat mengajukan diri, tapi Jisue menolak karena hanya Jisue yang bisa melakukan ini. Tanpa kehadiran Xiao Se, Wu Ji jadi tak tahu harus berbuat apa. Jian Luo yang datang mengatakan tinggal penggal saja orang yang datang.
Tak lama kemudian, datang Xiaoyu ke sana yang berniat untuk membunuh Xiaoze saat ini. Wuji dan Qianluo yang berniat melawan tak mampu menghadapi Wuxin. Untungnya, Xiaoze sudah sadarkan diri dan ikut membantu. Xiaoze merasa Xiaoyu sudah sangat keterlaluan. Tapi Xiaoyu menyalahkan semua ini karena Xiaoze yang membuat dirinya jadi selalu menjadi nomor 2 di kekaisaran. Saat kepergian Xiaoze itulah Xiaoyu merasa paling senang. Tapi Xiaoze malah kembali dan membuat banyak prestasi lagi. Melihat Xiaoyu, Xiaoze merasa Xiaoyu berbeda dari biasanya. Kini Xiaoyu seolah tak bisa bersikap tenang. Semua ini karena Xiaoyu sudah mengharapkan datangnya hari ini untuk melihat Xiaoze mati di tangan Wuxin. Xiaoze memikirkan kenapa Wuxin membiarkan dirinya menjadi boneka. Hingga Xiaoze teringat alasan Wuxin memilih dirinya dan Wuji. Dengan jurus penunduk setan yang Wuji kuasai, aura Wuxin perlahan menurun. Setelah itu, Xiaoze bergantian maju menyerang Wuxin dan menggunakan keiblisan hati untuk menyadarkan Wuxin. Saat Xiaoze hendak memberikan obat, Xiaoyu menghancurkannya. Tapi dengan tinjunya, Wuxin mendorong kembali obat itu ke Wuxin dan akhirnya bisa menyelamatkan Wuxin. Tapi setelah itu, datang Jingyang bersama dengan selir Suan. Xiaoze sudah tak bisa lagi menghadapi Jingyang. Untungnya ada Wuxin yang sudah sadarkan diri. Selir Suan akhirnya tahu kalau Wuxin adalah Ye Anxi. Ia lalu meminta untuk Jingyang segera membawa Xiaoyu pergi. Tapi Xiaoze tak akan membiarkan Xiaoyu pergi setelah semua kejahatan yang ia lakukan. Dengan keadaan itu, Xiaoyu malah merasa senang karena dirinya tengah menjadi pusat perhatian. Tapi Xiaoyu merasa ini semua belum berakhir. Hingga Wuxin merebut lonceng pengendali boneka obatnya, di mana Xiaoyu berencana mengendalikan ibunya untuk membuat Wuxin dan Jingyang membunuh Xiaoze, yang membuat Jingyang jadi marah mengetahui itu. Selama ini, Wuxin sengaja menjadi boneka obat untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya, dan dengan begitu Wuxin bisa menyembuhkan ibunya. Xiaoyu merasa ibunya terus membela Wuxin hingga Jingyang di sana mengakam semua kebenaran. Dari selir Suan yang rela mengorbankan kebahagiaannya bersama Ye Dingxi hanya karena informasi bohong jika Xiaoyu sakit saat itu. Bahkan rela terkurung di istana untuk melindungi Wuxin serta status Xiaoyu sebagai orang kekaisaran. Dan selama ini, selir Suan selalu bersabar dan menanggung segalanya untuk Xiaoyu. Xiaoze juga memberitahukan kalau yang semua Xiaoyu miliki adalah hal yang ia dambakan. Tapi Xiaoyu malah mendambakan hal yang Xiaoze tak pedulikan. Selir Suan lalu meminta untuk Jingyang segera membawa Xiaoyu pergi. Tapi Xiaoze tak akan membiarkannya dan Xiaoyu harus membayar kesalahannya. Xiaoyu sadar kalau dirinya lelucon terbesar dalam hidup. Karena itu, ia memutuskan untuk bunuh diri. Tapi sampai akhir hidupnya, Xiaoyu masih saja tak mau mengalah. Salju lalu turun malam itu, yang mengingatkan Xiaoze akan masa kecilnya dulu ketika Xiaoyu yang dihukum karena bertengkar di sekolah, karena diejek nilainya yang lebih rendah dari Xiaoze. Sejak itulah, Xiaoyu selalu ingin mengalahkannya. Sementara di kota, Xiaochong sudah membantai semua orang yang datang menyerang kota dan kaisar akhirnya terbangun. Setelah itu, Wuxin pun berpisah dengan mereka. Karena urusan di Tianqi kini sudah selesai. Setelah urusan di luar selesai juga, Wuxin berjanji akan kembali.
Xiao She tak bisa membayangkan Wu Xin menjadi kepala sekte. Begitu pula Wu Xin tak bisa membayangkan Xiao She menjadi kaisar. Walaupun Xiao She sendiri tak tahu apakah ia akan menjadi kaisar atau tidak. Wu Xin menyarankan untuk Xiao She mencoba bagaimana ketika duduk di kursi kaisar nanti. Setelah itu, Xiao She pergi menemui kaisar. Melihat kepala Qasim, Xiao She pun mempertanyakan kenapa dilepas. Kaisar sengaja melakukan itu karena sebentar lagi kepala Qasim harus menjaga makamnya. Kaisar memberitahukan pilihan yang Hua Jin berikan. Hidup 1 tahun tapi hanya terbaring di ranjang, atau bisa hidup normal tapi hanya 6 jam saja. Atas jasa Hua Jin selama ini, ia diberikan hadiah uang dan gudang obat, serta diberikan posisi wakil tabib istana, namun diberikan kebebasan. Dan untuk Chun Feng, diberikan sebuah kapal. Tapi Kaisar tahu, ayah Chun Feng orang yang berambisi, yang mungkin ayahnya berharap Chun Feng mendorong Xiao She menjadi kaisar. Dulu Kaisar juga pernah diberikan pertanyaan untuk menjadi kaisar atau tidak. Baginya menjadi kaisar perlu sebuah kesiapan untuk menanggung dunia. Tapi saat itu, Kaisar mendapatkan posisi dengan menodongkan pisau. Berbeda dengan Xiao She yang saat ini dipilih oleh langit. Karena itu, Kaisar pun memberikan sebuah dekret bahkan tanpa perlu persetujuan Xiao She. Xiao She dibiarkan untuk membaca dekret itu. Di sana tertulis kalau Xiao Chong yang akan menjadi kaisar. Tapi Kaisar memiliki dekret lainnya yang masih tersegel dan harus dikirimkan kepala Qasim ke divisi astronomi. Setelah itu, Kaisar meminta waktu berdua dengan Xiao She. Di sana Kaisar mengenang bagaimana Xiao She kecil saat itu, yang tak takut akan dingin dan bahkan tetap bermain di tengah salju yang lebat. Hingga sampai saat Xiao She tersesat, tapi tetap ingin bermain lagi. Tapi keesokannya, Xiao She jatuh sakit parah. Hal itu menjadikan penyesalan Kaisar karena menemaninya bermain saat itu, sehingga membuat Xiao She membeku dan terluka. Tapi bagi Xiao She, saat ditemani Kaisar itulah membuat hatinya sangat tenang. Selama ini ia belajar ilmu bela diri juga demi melindungi ayahnya. Kemudian, Kaisar menanyakan Xiao She untuk menikahi Rao Yi. Tapi Xiao She sudah menyukai orang lain, yaitu Qianluo. Mendengar itu, Kaisar pun merasa puas. Kaisar lalu menanyakan bagaimana saat itu jika ia menyelamatkan Raja Langya. Bagi Xiao She, kehidupan selalu memiliki cabang. Dan ketika memilih sebuah cabang, maka tak akan bisa tahu seperti apa cabang lainnya. Xiao She pun kemudian meninggalkan Kaisar. Di saat itu Kaisar melihat bayangan Raja Langya. Sebelum akhirnya, Kaisar meninggal dalam tidurnya. Setelah itu, Xiao She pergi ke medan perang melawan Nanjue. Xiao Chong awalnya ingin menahannya karena Xiao She yang dipilih langit harus menjadi kaisar. Tapi justru karena dipilih langitlah, maka Xiao She harus menjaga gerbang negara. Dan kepergian Xiao She kali ini tanpa Wu Qin maupun Qianluo. Xiao She menjawab pertanyaan Wu Qin yang belum terjawab dulu, di mana pertemuannya dengan Wu Qin di Pondok Sui Luo merupakan sebuah kebetulan serta sesuatu yang sudah dipastikan. Kemudian, kepala Qasim pergi mendatangi Xiao Chong. Ia membawakan sebuah dekret yang masih tersegel. Meski kepala Qasim belum melihat isi dekret itu, tapi ia sudah tahu isinya dari dekret yang lainnya. Walaupun orang-orang yakin kalau Xiao She yang akan menjadi kaisar, tapi Xiao Chong tetap bisa naik menjadi kaisar saat ini dengan dekret itu. Tapi jika Xiao She kembali, Xiao She bisa menghancurkan dekret itu dan menaiki tahta.
Kepala Qasim lalu menjelaskan kalau ke sisi Xiao Yu saat itu hanya untuk mengawasi bagaimana perebutan tahta terjadi. Walaupun Xiao Chong merasa Kepala Qasim sudah terlibat terlalu dalam. Kepala Qasim lalu membujuk Xiao Chong karena sudah tak ada jalan lagi. Saat Xiao Su kembali, maka semuanya sudah terlambat. Tapi Xiao Chong menyangkalnya, justru jika Xiao Su kalah dan tak kembali, maka saat itulah baru tak memiliki jalan lagi. Karena rakyat akan musnah dan negara akan hancur. Namun satu hal yang pasti, Xiao Chong memang menunggu kedatangan Kepala Qasim. Karena ada perintah dari Kaisar, kalau Kepala Qasim datang, maka bunuh saja. Setelah itu, Xiao Chong di kamarnya bersama dekret tersegel. Ia membuka dekret itu dan membaca isinya. Setelah 3 bulan, Xiao Su akhirnya kembali dengan membawa kemenangan. Semua teman-temannya sudah menunggu kedatangan Xiao Su. Di istana, Yue Li dan Xiao Chong sudah menunggu kembalinya Xiao Su. Para menteri dan pejabat juga menunggu di sana. Xiao Su mempertanyakan kenapa banyak sekali yang menginginkan duduk di kursi kaisar. Xiao Su pun mencobanya sesuai dengan saran Wu Xin, tapi Xiao Su merasa tak tertarik. Setelah itu, Xiao Su memberikan dekret kepada Yue Li untuk dibacakan, di mana Xiao Chong terpilih sebagai kaisar yang baru. Para pejabat mempertanyakan isi dari dekret itu, tapi Xiao Su memarahinya dan segera memberikan hormat ke kaisar yang baru. Kini dunia akan diserahkan kepada Xiao Chong, dan Xiao Su pun pergi meninggalkan istana. Semua tak percaya ada orang sehebat dirinya. Di pondok Sui Luo, Wuji dan lainnya sudah menunggu dan berniat untuk langsung segera pergi. Tak lama kemudian, Tang Tuan Tu dan lainnya ke sana. Dan sesuai janji, pondok Sui Luo di Tianqi akan diberikan ke Tuan Tu. Karena bagi Xiao Su, pondok yang di luar lebih baik daripada yang di Tianqi. Xiao Su juga tak akan mengambil jalan seperti Raja Langya, karena jalan yang akan ia ambil lebih bebas lagi. Tak lama kemudian, datang Zantian ke sana untuk memberikan dekret kedua dari Xiao Chong, di mana di sana tertuliskan kalau Xiao Su yang akan menjadi kaisar. Tapi Xiao Su langsung menghancurkannya dan pergi dari sana bersama teman-temannya. Dan drama The Blood of Youth akhirnya terakhir di sini. Untuk kedepannya kita bahas drama apa ya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Hashtag tidak suka. Saya mau bertemu kembali di drama berikutnya. Bye-bye. 组织吧，今天我雷无解认可你。我倒是听过去一个地方需要2位陪行，我们可以一起。接下来我们就要开始真正的行动。想不到出路可以广吗？他要做那大国金刚。世间万般诸法，即在放注定要回去的地方，悄悄地动了。15天后，情谊是我雷无解闯荡江湖最大的。